Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1136 Perubahan Mengejutkan 3. Kedua belah pihak terkejut. Detik berikutnya, mereka dengan kuat dikelilingi oleh elemen tanah yang muncul dari tanah. Yun Feng dan Rong Xin keluar dengan santai. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng hampir muntah darah saat melihat ini. Feng Yun. Kedua belah pihak mengertakkan gigi dan menatap wajah tersenyum Yun Feng. Mereka melihatnya membungkuk dan memetik bunga tanpa bayangan dengan lembut. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya dengan lembut dan bunga itu menghilang. Yun Feng menyingkirkan bunga tanpa bayangan. Melihat sosok berantakan di kedua sisi Star Cloud dan Hua Feng, Rong Xin tidak bisa menahan senyum. Mantis mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Langkah adik perempuannya memang sangat indah. Dia menggunakan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan bisnisnya. Luar biasa. Feng Yun, bagaimana kamu bisa begitu tercela? Kedua sahabat Hua Feng mengertakkan gigi dan meraung. Terjebak oleh unsur tanah dan sudah terluka, mereka hanya bisa menatap. Feng Yun, aku tidak menyangka kamu begitu licik. Tiga orang dari Star Cloud memandang Yun Feng dengan ekspresi yang sama. Mata mereka hampir menyala ketika mereka melihat Yun Feng. Yun Feng terkekeh dan tersenyum santai di kedua sisi. Teman-teman, teruslah berjuang. Aku akan pergi dulu. Kamu, beberapa orang di kedua sisi sangat marah hingga mereka hampir memuntahkan darah. Merekalah yang menemukan bunga tanpa bayangan. Akan sangat bagus jika salah satu dari mereka mendapatkannya, tapi sekarang, itu jatuh ke tangan Feng Yun. Haruskah mereka disebut bodoh? Mereka seharusnya memeriksa apakah ada orang lain di sekitar sebelum mereka bertarung. Sekarang, orang lain telah memanfaatkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Rong Xin terkekeh dan pergi dengan cepat bersama Yun Feng. Hua Feng dan anggota Star Cloud hanya bisa menyaksikan Yun Feng pergi. Kedua belah pihak segera mengeluarkan lencana suara mereka. Karena Feng Yun merusak bisnis mereka, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah Yun Feng pergi, dia segera mengeluarkan lencana suara dan menghubungi Tian Kui, meminta Tian Kui dan yang lainnya untuk berhati-hati terhadap serangan mendadak Hua Feng dan Star Cloud. Tian Kui segera memberitahu Yun Feng bahwa dia akan lebih berhati-hati. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade. Dia diam-diam merekam aura orang-orang Juxing tadi. Beberapa titik yang berkedip pada liontin giok memberitahu Yun Feng dengan jelas di mana Tian Kui dan yang lainnya berada. Saudari junior, mengapa Anda memberitahu kakak senior itu? Dan apa ini? Rong Xin bertanya sambil melihat liontin batu giok di tangan Yun Feng dengan rasa ingin tahu dan titik-titik berkilauan di atasnya. Itu tidak mungkin, kita, kan? Yun Feng terkekeh dan menyingkirkan liontin giok itu. Tidak mudah benda ini tetap berguna di benua tengah. Hanya saja tidak bisa mendeteksi target yang terlalu jauh. Itu cacat. Beberapa orang dari Star Cloud dan Hua Feng pasti akan memberitahu yang lain setelah apa yang terjadi saat itu. Tampaknya tim Juxing akan menghadapi beberapa masalah kecil di masa depan. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu. Tempat ini sangat besar. Akan aneh jika mereka bertemu. Yun Feng mengangguk. Ayo cepat dan terus berjalan ke dalam. Kemunculan bunga tanpa bayangan murni karena keberuntungan, tapi seharusnya dekat dengan area penting yang sedang kita jelajahi. Dalam 10 hari berikutnya, Yun Feng dan Rong Xin semakin dalam. Namun, tidak peduli seberapa hati-hati mereka menjelajah, masih tidak ada jejak tumbuhan atau binatang ajaib, seolah-olah semua tumbuhan dan binatang ajaib di sini telah menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa binatang ajaib tidak pernah muncul lagi di malam hari, seolah-olah tidak ada yang lain di hutan Inochen kecuali selusin penjelajah. Tian Kui menelepon Yun Feng setiap hari dan sampai pada kesimpulan yang sama. Pencarian itu tetap tidak membuahkan hasil. Apa sebenarnya yang terjadi? Yun Feng tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam benaknya. Tidak mungkin bahkan tidak ada binatang ajaib atau ramuan di hutan Inochen. Jika mereka diminta untuk menjelajahi meskipun tidak ada apa-apa di sini, itu jelas mempermainkan mereka. Hua Feng tidak akan melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah mengosongkan area yang mereka jelajahi. 15 hari telah berlalu. Yun Feng sangat mengerti bahwa itu tidak berguna bahkan jika mereka menjelajah secara terpisah. Mereka harus berkumpul dan mendiskusikan rencana untuk masa depan.
Jelas ada banyak hal aneh di area eksplorasi ini. Sangat aneh bahwa tidak ada satupun binatang ajaib. Yun Feng, Rong Xin dan Tian Kui segera bertemu. Beberapa dari mereka memberitahu yang lain tentang situasi selama beberapa hari terakhir. Mereka sangat mirip. Mereka bahkan tidak melihat sehelai bulu binatang buas. Selain beberapa binatang buas yang mereka lihat pada malam pertama, mereka tidak menemukan yang lain. Aku ingin tahu apakah dua sekolah lainnya berada dalam situasi yang sama. Tian Kui melihat peta di tangannya. Kita akan mencapai tepi area eksplorasi. Ketika kita mencapai tepi, kita hanya bisa kembali ke jalan kita datang. Sepertinya kita hanya bisa mendapatkan sebanyak itu. Yun Feng mengangguk. Mereka hanya bisa bergerak maju. Mereka mungkin menemukan sesuatu setelah mencapai tepi. 20 hari telah berlalu. Yun Feng dan yang lainnya sudah sampai di tepi area eksplorasi. Di luar tepi ada area yang tidak bisa mereka masuki dengan santai. Mereka pasti tidak menemukan apapun di sepanjang jalan. Namun, Juxing tidak kembali dengan tangan kosong. Terlepas dari 3 binatang sihir tingkat raja kelas 6 yang mereka buru, Yun Feng juga mendapatkan bunga tanpa bayangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa di sini. Bahkan tidak ada binatang ajaib. Sebuah suara datang samar-samar dari dekat. Yun Feng dan yang lainnya mendongak. Setelah beberapa saat, beberapa orang keluar dari semak-semak. Mereka adalah 5 anggota Star Cloud. Feng Yun, 3 kontestan Star Cloud, yang sangat marah pada Yun Feng terakhir kali, langsung berteriak keras. Pakar tingkat raja kelas 9 yang memimpin tim Star Cloud juga menyipitkan matanya. Dia sudah mendengar tentang bunga tanpa bayangan. Dia benar-benar tidak menyangka Yun Feng akan keluar. Memang agak aneh kali ini. Beberapa suara lagi datang dan semak-semak bergerak lagi. Kelompok Hua Feng keluar selanjutnya. Feng Yun, ini kamu. Kedua orang terakhir kali juga berteriak keras saat melihat Yun Feng. Yun Feng tersenyum. Kebetulan sekali. Semua orang dari 3 sekolah bertemu di sini. Menilai dari ekspresi yang lain, dia bahkan tidak perlu bertanya. Mereka pasti tidak menemukan apa-apa. Suasana segera menjadi sedikit tegang. Orang-orang Hua Feng dan Star Cloud semua memandang Yun Feng dengan sedikit kebencian. Tian Kui tentu tahu bahwa kedua sekolah membenci Yun Feng karena bunga tanpa bayangan. Dia segera menggerakkan kakinya dan berjalan di depan Yun Feng. Beberapa orang Juxing juga berdiri di samping Yun Feng dalam persetujuan diam-diam. Yun Feng tidak bisa menahan senyum saat melihat ini. Saya pikir itu sama untuk kita semua. Kami tidak menemukan apapun. Yun Feng mendorong orang-orang Juxing sambil tersenyum, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng semuanya tercengang. Sepertinya situasi kita memang sama. Prajurit kelas 9 Star Cloud berkata dengan tatapan muram. Tim Hua Feng juga tidak terlihat bagus. 1137 perubahan mengejutkan, 4. Apakah Hua Feng melakukan sesuatu kali ini? Seseorang dari Star Cloud School mengajukan pertanyaan. Tim Hua Feng segera tidak tahan lagi. Ini juga pertama kalinya kami memasuki hutan Inochen. Jika kami curang, kami tidak akan bertarung denganmu demi bunga tanpa bayangan. Berbicara tentang ini, orang-orang dari kedua sekolah itu memandang Yun Feng lagi. Pemimpin Hua Feng adalah penyihir tingkat raja kelas 8. Dia berkata dengan nada yang agak aneh, saya khawatir setiap orang seharusnya mendapatkan sesuatu pada malam pertama mereka memasuki hutan Inochen. Itu hanya beberapa binatang ajaib. Namun, berbeda dengan Juxing. Anda mendapatkan bunga tanpa bayangan. Petik 2. Bunga tanpa bayangan, 20 poin. Kesenjangan antara Juxing dan dua sekolah lainnya jelas melebar. Bahkan jika kita tidak pergi dengan tangan kosong, tempat pertama sepertinya sudah diputuskan. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud berkata dengan dingin, sementara Yun Feng terkekeh. Kamu bisa mencoba merampok kami jika kamu mau. Mata hitam Yun Feng berkilauan saat auranya dari tingkat raja kelas 8 meledak. Kedua orang yang dipimpin oleh Star Cloud dan Hua Feng itu langsung terlihat murung. Itu hanya kompetisi tim. Mereka tidak harus bertarung dengan semuanya di sini. Persaingan individu adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Masih ada 10 hari. Tidak ada apa-apa di area eksplorasi ini. Sudah waktunya untuk mengubah arah kita. Prajurit kelas 9 dari Star Cloud School berkata sambil melihat ke sisi lain dari tepi dan tiba-tiba tersenyum. Pasti akan ada binatang ajaib di sisi itu. Tunggu, kata Kapten Hua Feng.
Di seberang perbatasan adalah area terlarang. Itu tidak berada dalam ruang lingkup eksplorasi. Petik 2. Aku tidak peduli jika itu di area eksplorasi. Ayo pergi. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud melambaikan tangannya. 4 prajurit lainnya dari Star Cloud School mengikutinya dan tiba-tiba keluar dari tepi, bergegas ke sisi lain. Melihat betapa disengaja dan sembrononya sekolah Star Cloud, Hua Feng mau tidak mau mengutuk dengan suara rendah, ayo ikuti mereka. 5 prajurit Hua Feng tidak mau dalam pikiran mereka. Jika Star Cloud School bisa mendapatkan sesuatu di sana kali ini, bukankah Hua Feng akan berada di bawah? Tentu saja tidak. 5 kontestan Hua Feng mengikuti dari dekat. Beberapa orang Juxing berdiri di sana dan menatap Yun Feng. Apakah kita mengikuti mereka atau tidak? Yun Feng melihat area luas di sisi lain tepi dengan senyum di mata hitamnya. Jika tempat ini telah dirusak, tidak akan sama di sisi lain. Tian Kui terkekeh dan melambaikan tangannya. Ikuti mereka. Kelima anggota sekolah Juxing melewati tepi dan memasuki sisi lain. Ketiga tetua yang telah menunggu di luar, tidak pernah berpikir bahwa murid mereka akan begitu berani melanggar peraturan dan memasuki area terlarang. Setelah menyeberang ke sisi lain, Yun Feng jelas merasakan aura yang berbeda. Dibandingkan dengan aura ini, area yang mereka jelajahi saat itu seperti area yang telah tersapu. Dia juga tahu dalam benaknya bahwa sisi ini pasti tidak akan sama dengan sisi itu. Auman, setelah berjalan beberapa langkah, Yun Feng mendengar raungan binatang buas yang naik dan turun. Tian Kui dan yang lainnya segera menjadi tegang dan dengan cepat memasuki kondisi persiapan untuk pertempuran. Raungan itu bercampur dengan kemarahan, ejekan, kecemasan, dan segala macam emosi negatif yang rumit. Suara naik dan turun tanpa henti. Tiba-tiba, raungan yang lebih keras terdengar, seperti klakson. Raungan binatang buas segera menghilang, hanya menyisakan suara terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi di depan? Tanya seseorang dari Juxing. Wajahnya juga agak pucat. Dilihat dari raungan saat itu, jelas ada lusinan binatang yang berkumpul. Ayo pergi dan lihat. Tian Kui berkata dengan suara rendah dan berjalan ke depan dengan lembut. Yun Feng dan Rong Xin mengikutinya. 2 orang yang tersisa menelan ludah dan mengikuti dengan hati-hati. Setelah berjalan beberapa saat, Yun Feng melihat orang-orang Star Cloud dan Hua Feng, yang bergegas masuk lebih awal. Saat ini, orang-orang dari kedua sekolah berdiri bersama. Mereka dikelilingi oleh lingkaran Magic Beast. Melihat sekeliling, setidaknya ada puluhan dari mereka. Begitu banyak binatang ajaib. Tian Kui hanya bisa berbisik, tetapi dia segera menahan napas dan fokus. Level terendah dari Magic Beast ini adalah grade 7 dari King level. Kebanyakan dari mereka adalah kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Dengan lusinan binatang ajaib yang berkumpul di sini, orang-orang Hua Feng dan Star Cloud pasti tidak akan bisa bertahan. Jadi, wajah para murid dari kedua sekolah itu semuanya menjadi pucat. Mereka berdiri membelakangi satu sama lain dan menatap situasi di sekitar mereka dengan gugup, mencari kemungkinan untuk melarikan diri dengan mata mereka. Saat ini, mereka pasti tidak berpikir untuk berburu binatang ajaib di pikiran mereka, tetapi berlari untuk hidup mereka. Yun Feng bersembunyi di semak-semak dan melihat lusinan binatang ajaib di depannya dengan mata hitamnya. Dia hanya merasa bahwa mereka agak rumit. Jika dia menyerang dengan sembrono, bahkan dia tidak akan mampu melawan lusinan binatang ajaib ini. Selain itu, mata Yun Feng bergerak dan mendarat pada orang yang berdiri di tengah kelompok binatang ajaib ini. Tubuh orang itu bulat seperti bola. Itu mungkin level yang sama dengan Erlei, level kaisar. Yun Feng tahu bahwa mundur adalah pilihan terbaik saat ini. Dia mengulurkan tangan dan menarik pakaian Tian Kui, membuat gerakan mundur. Mata Tian Kui berbinar. Dia melirik orang-orang Hua Feng dan Star Cloud dan tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka meskipun dia menginginkannya. Saat ini, dia harus segera kembali ke area pencarian dan memanggil tetua dari 3 sekolah dengan lencana suara, sebelum orang-orang ini mati. Tian Kui mengangguk. 5 anggota sekolah Juxing akan mundur, tetapi penglihatan para anggota sekolah Star Cloud cukup bagus. Dalam kepanikan mereka tiba-tiba melihat gerakan di semak-semak dan langsung berteriak, itu orang-orang dari sekolah Juxing. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Sungguh pria yang mengerikan. Dia seharusnya membuat semua orang dari Star Cloud bisu saat itu. Teriakan ini segera menyebabkan kehebohan besar. Binatang ajaib segera meraung dengan suara rendah.
Mata orang yang segemuk bola itu tiba-tiba melayang dan langsung mendarat di anggota Juxing. Dia tertawa melengking. Tut-tut, aku melewatkan sesuatu. Tidak ada jalan keluar lagi. Yun Feng tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dengan cukup terbuka. Melihat bahwa dia dalam sikap seperti itu dan tidak terlihat takut sama sekali, bola itu mau tidak mau menyempitkan matanya menjadi celah. Manusia ini berbeda dari yang lain. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri sendirian. Orang-orang dari Star Cloud School segera tersenyum kejam. Yun Feng melirik mereka dengan acuh tak acuh dan Tian Kui dan yang lainnya juga keluar. Orang-orang Hua Feng melirik orang-orang Juxing dengan ekspresi rumit. Mereka hanya menghela nafas tentang apa yang Star Cloud lakukan dalam pikiran mereka dan ingin membunuh beberapa orang ini dengan tamparan. Apakah menurutmu kami sama pengecutnya denganmu? Kata Rongxin dengan jijik sambil memutar matanya ke arah tim Star Cloud. 1138 perubahan mengejutkan, 5. Jika aku harus mati, aku pasti akan menyeretmu bersamaku. Tut-tut, aku yakin jika kita ingin melarikan diri, satu-satunya orang yang bisa melarikan diri di sini adalah tim Juxing. Rongxin berkata dengan wajah muram. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng langsung terdiam. Manusia, kamu berdiri di sini dan kamu masih ingin membicarakan hal lain. Betapa beraninya kamu. Bola itu berkata pelan saat ekspresinya berubah ganas. Itu melirik orang-orang ini dengan mata kecilnya dan menggerakkan jarinya dengan lembut. Binatang ajaib di sekitar tampaknya agak mudah tersinggung. Ternyata bola ini adalah pemimpin dari binatang buas tersebut. Raungan itu langsung membuat wajah para pemuda itu menjadi pucat. Meskipun mereka memiliki pengalaman bertarung dengan binatang ajaib, mereka tidak memiliki pengalaman melawan puluhan binatang ajaib. Mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian sama sekali. Selain para kapten, yang lain dari sekolah Star Cloud dan Hua Feng semuanya agak lemah di lutut. Di pihak Juxing, temperamen acuh tak acuh Yun Feng memengaruhi orang lain. Di bawah pengaruh aura Yun Feng, bahkan ketakutan mereka menjadi jauh lebih lemah. Tuan, kami baru saja masuk tanpa izin ke sini. Tidak bisakah kita kembali saja? Kata Yun Feng dengan senyum tipis. Bola bundar itu langsung melirik dan tertawa aneh. Manusia, kamu cukup berani. Anda masih dapat berbicara dengan saya dalam situasi seperti ini. Yun Feng terkekeh dan melirik lusinan binatang ajaib di sekitarnya. Mereka hanyalah binatang ajaib. Apa yang harus saya takutkan? Bola bundar menyipitkan matanya. Sekarang setelah kamu memasuki tempat ini, kamu tidak bisa keluar hanya karena kamu mau. Apa yang kamu inginkan? Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya dan bertemu dengan tatapan bola bundar. Pupil bola bundar itu tiba-tiba menyusut dengan ganas dan tubuhnya yang bundar bergerak sedikit. Tiba-tiba tertawa aneh. Hehehe, kamu cukup menarik, manusia. Daripada membunuh kalian semua, aku harus mencoba sesuatu yang baru. Manusia, jika Anda bisa mengalahkan mereka semua, saya akan membiarkan Anda hidup. Jika tidak bisa, kalian semua akan mati di sini. Setelah mendengar ini, ekspresi semua anak muda langsung berubah drastis. Kalahkan semua binatang ajaib di sini. Setidaknya ada puluhan dari mereka di sini. Level terendah adalah grade 7 dari King level. Tidak peduli seberapa kuat Yun Feng, bahkan jika dia adalah pemanggil multi-elemen, bahkan jika semua hewan ajaib yang dikontraknya ditambahkan, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan semua hewan ajaib di sini. Ini tidak mungkin. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Lemak ini jelas memanfaatkannya. Bukankah itu tantangan yang jelas tidak adil untuk mengalahkan semua binatang ajaib di sini? Yun Feng juga mengetahui kekuatannya dengan jelas. Bahkan jika dia menggunakan beberapa jimat yang ditinggalkan tuannya untuknya, itu tidak akan cukup untuk menangani lusinan binatang ajaib ini. Selain itu, dia tidak ingin kekuatan tuannya digunakan pada binatang ajaib ini. Tunggu, Feng Yun tidak mewakili kita semua. Dia hanya mewakili Juxing. Mengapa kemenangan atau kegagalannya menentukan hidup dan mati kita semua? Seseorang dari Star Cloud School berteriak dengan sangat tidak senang. Tidak apa-apa jika Feng Yun menang, tapi bagaimana jika dia kalah? Bukankah hidupnya akan hilang di sini karena dia? Tim Hua Feng tidak mengatakan apa-apa. Prajurit kelas 9 Star Cloud berkata, dia benar. Dia tidak bisa mewakili kita semua. Hehehe, kamu mau menawar denganku? Juxing, kami tidak memiliki pendapat yang sama dengan Star Cloud School. Orang-orang Hua Feng segera mengungkapkan sikap mereka, yang mengejutkan orang-orang di sekolah Star Cloud.
Yun Feng terkekeh. Saya hanya mewakili sekolah Juxing. Kemenangan atau kekalahan saya hanya mempengaruhi sekolah Juxing. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hehehe. Lemak itu tertawa lagi dan menatap Yun Feng dengan mata berbinar. Dia menerima kondisi ini. Manusia ini terlalu sombong atau tidak mengenali situasinya. Saya pikir itu orang lain. Yun Feng, biarkan aku keluar. Apakah Anda benar-benar ingin berurusan dengan binatang ajaib ini sendirian? Erlei meraung di istana naga lagi. Kulanyi membuka matanya dan meliriknya. Dia berdiri. Feng Feng, biarkan dia keluar. Mendengar suara Erlei dan Kulanyi, Yun Feng tidak bisa menahan tawa di benaknya. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengekspos Erlei sebagai kartu trufnya, namun, sepertinya ini adalah satu-satunya cara dalam situasi saat ini. Tentu, Yun Feng bergumam pada dirinya sendiri dan segera menyeret Erlei keluar dari istana naga. Tekanan dari tingkat kaisar menyebar dari tubuh Yun Feng. Si gemuk bulat menyadarinya dan mata kecilnya tiba-tiba melebar. Dia menatap Yun Feng dengan tak percaya. Kamu. Yun Feng tersenyum dengan bibir merahnya. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Mereka memandangi lemak bulat itu dengan aneh, tetapi lusinan binatang ajaib di samping mengeluarkan raungan yang tertahan. Merasakan tekanan dari kaisar ini, sedikit ketakutan muncul di hati mereka. Beberapa binatang ajaib mulai mundur. Apa yang sebenarnya terjadi? Tian Kui melihat gerakan Magic Beast di sekitar dan jelas merasa bahwa mereka mundur. Rong Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, pasti karena adik perempuanku yang masih kecil. Yun Feng memandang Erlei, yang keluar dari istana naga. Untungnya, dia cukup pintar dan menggunakan blokade luar angkasa untuk menyembunyikan tubuhnya. Saat ini, selain Yun Feng dan si gemuk bulat di depannya, tidak ada orang lain yang bisa melihat Erlei. Mereka hanya merasakan tekanan yang jelas. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira itu berasal dari Yun Feng. Ketika Erlei keluar, meskipun dia jauh lebih bersih, dia masih terlihat berantakan, terutama rambutnya yang acak-acakan yang hampir menutupi bagian atas hidungnya. Si gemuk bulat memandang Erlei dengan tercengang. Setelah terkejut beberapa saat, dia akhirnya berhasil menenangkan diri. Siapa Anda, Tuan? Apa hubunganmu dengan manusia ini? Pak, Yun Feng mengangkat alisnya. Lemak bulat ini disebut Erlei, Pak. Kekuatan Erlei harus di atas lemak bulat. Kenapa kamu peduli siapa aku? Aku hanya tidak menyukaimu. Kemarilah dan bertarunglah denganku dulu. Erlei melangkah maju dan hendak menyerang. Rambutnya yang acak-acakan tiba-tiba terangkat, memperlihatkan matanya yang sipit dan tahi lalat emas di sudut matanya. Si gemuk bulat juga akan bertarung, tapi ekspresinya berubah drastis setelah melihat sesuatu. Kamu, mata kecil gemuk bulat itu berkilauan beberapa kali saat dia menatap Erlei dengan tegas. Erlei tiba-tiba mendengus dan langsung menyerang. Elemen petir dengan arus listrik menghantam dada si gemuk bulat itu dengan keras. Tubuh montok gemuk bulat itu tiba-tiba roboh dan tubuhnya terbang, benar-benar tertiup angin. Dia mendarat dengan keras di tanah setelah mencapai ketinggian 1139. Perubahan mengejutkan. 6. Ledakan. Orang-orang muda lainnya dari 3 sekolah tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang ini dikirim terbang begitu tinggi? Siapa sebenarnya yang menyerang? Apakah itu Feng Yun? Lusinan binatang ajaib di samping juga tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saya tidak tahu itu Anda, Pak. Maafkan saya karena menyinggung Anda saat itu. Gendut itu bangkit dari tanah dan tersenyum pada Erlei dengan patuh, mengabaikan wajahnya yang bengkak, seolah-olah itu adalah kehormatannya untuk dipukuli oleh Erlei. Erlei mengerutkan kening. Sialan, betapa membosankannya. Ya, jika menurutmu itu membosankan, kamu bisa memukulku beberapa kali lagi. Apa yang dikatakan si gemuk hampir membuat Yun Feng tertawa. Setelah mendengar itu, Erlei tiba-tiba merasa mual di benaknya. Sialan, Feng Yun. Biarkan aku kembali dengan cepat. Yun Feng mengangguk. Gendut itu langsung berteriak dengan enggan, benarkah? Kenapa kamu sudah kembali? Yang mulia. Desir, Yun Feng memasukkan Erlei ke istana naga. Lemak itu tertegun sejenak. Dia akhirnya menyadari sesuatu dan tersenyum pada Yun Feng dengan patuh. Ini, Feng Yun, kan? Maaf telah menyinggungmu saat itu. Apa? Rahang semua orang jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi?
Perubahan sikap si gemuk yang cepat terhadap Yun Feng memang agak sulit diterima oleh binatang buas dan manusia. Lusinan Magic Beast kelas 9 semuanya tercengang dan tidak begitu mengerti apa arti lemak itu. Orang-orang muda dari 3 sekolah adalah yang paling terkejut. Tian Kui memandangi lemak itu dengan sedikit ragu, takut dia merencanakan sesuatu. Rong Xin, sebaliknya, membuka mulutnya lebar-lebar. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang dilakukan Feng Yun? Seseorang di sisi Hua Feng dan Star Cloud berbisik. Semua orang muda memandang Yun Feng. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Pria itu terlihat sangat kuat. Dia tidak mungkin mengubah sikapnya dengan mudah. Prajurit kelas 9 Star Cloud berkata dengan suara rendah. Dia meliriknya dan berencana untuk menunggu dan melihat. Ahem, Feng Yun, teman mudaku, jika kamu punya waktu, kenapa kita tidak berbicara secara pribadi? Si gemuk tersenyum pada Yun Feng dengan tatapan yang sangat menyanjung, terlihat sangat rendah hati dan penuh hormat. Yun Feng mengangkat alisnya. Si gendut langsung tersenyum lagi. Kami hanya mengobrol. Sekedar ngobrol. Feng Yun. Tidak. Tian Kui tiba-tiba berkata. Si gemuk tiba-tiba memelototinya. Manusia, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Saudari muda, Anda tidak bisa pergi dengan lemak ini. Rong Xin berteriak dengan cemas. Benar-benar lelucon. Apakah si gemuk ini ingin membawanya ke tempat kosong dan menanganinya sendiri? Itu tidak akan berhasil. Wajah gemuk bulat yang sudah gemuk itu bahkan diperas saat ini. Fitur wajahnya hampir tenggelam oleh lemaknya. Alamat Rong Xin yang tidak disengaja membuatnya sangat marah. Pada saat ini, Yun Feng berbisik pelan, tentu. Jika Anda ingin menyerang salah satu dari mereka, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lemak itu tertegun. Kemudian, dia mengangguk dengan wajah kaku dan bahkan memasang senyum palsu. Dia mengutuk dalam pikirannya. Jika bukan karena tuan itu, dia akan mencabik-cabik manusia ini. Beraninya mereka memanggilnya gendut. Beraninya mereka. Lemak itu menekan amarahnya dan menertawakan Yun Feng dengan datar. Tentu, kami akan melakukan apapun yang kamu katakan, Feng Yun. Yun Feng mengangguk. Si gemuk bulat segera mengayunkan lengannya dan binatang ajaib di belakangnya segera memberi jalan, memimpin ke dalam. Feng Yun, teman mudaku, tolong lewat sini. Yun Feng terus berjalan maju di bawah pimpinan si gemuk, menatap Rong Xin dan Tian Kui bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia langsung masuk. Melihat itu, Rong Xin hendak bergegas dengan cemas, tetapi Tian Kui tiba-tiba menangkapnya. Rong Xin, jangan melakukan hal yang sembrono. Setelah diteriaki oleh Tian Kui, Rong Xin akhirnya mengerti betapa tegangnya situasi saat ini. Tak satu pun dari lusinan binatang ajaib di sekitar yang tersisa. Mereka semua menatap mereka dengan iri. Jika mereka melakukan sesuatu, binatang ajaib mungkin akan segera menerkam mereka. Tapi adik muda, Rong Xin melihat ke dalam dengan cemas dan tidak bisa melihat Yun Feng dan si gemuk bulat itu lagi. Tidak akan terjadi apa-apa pada Feng Yun. Apakah Anda tidak melihat sikap orang itu terhadap Yun Feng saat itu? Meskipun saya tidak tahu mengapa, Feng Yun tahu apa yang dia lakukan ketika dia pergi ke sana. Jangan cemas. Kami akan menunggu dia kembali. Tapi bagaimana jika, Rong Xin masih khawatir. Bagaimana jika adik perempuan juniornya tidak bisa kembali? Jika terjadi sesuatu pada Feng Yun, aku akan masuk dan menemukannya bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Tian Kui menatap Rong Xin dengan terus terang dan melihat ke dalam hatinya. Kegelisahan di hati Rong Xin segera menghilang. Pada akhirnya, dia mengangguk dengan keras. Kamu benar. Jika sesuatu terjadi pada adik perempuan juniorku, aku akan mengambilnya kembali bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Meskipun kami tidak tahu mengapa Feng Yun mengikutinya, kami yakin bahwa kami aman untuk saat ini. Pemimpin Hua Feng menghela nafas lega dan berkata dengan suara rendah, tapi dia menatap tempat Yun Feng pergi dengan banyak tanda tanya di benaknya. Mengapa sikap orang itu terhadap Feng Yun begitu berbeda? Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Apa sebenarnya yang dilakukan Feng Yun saat itu? Orang-orang Star Cloud juga lega. Saraf tegang semua orang akhirnya rileks. Bagus kalau Feng Yun masuk untuk membunuh dirinya sendiri. Juxing dapat dianggap telah runtuh tanpa dia. Akan sangat bagus jika kita bisa menyingkirkan mereka melalui tangan binatang ajaib ini. Seseorang dari Star Cloud School terkekeh kejam. Prajurit kelas 9 itu mencibir.
Itu pemikiran yang bagus, tetapi hal-hal tidak pernah berkembang seperti yang kamu pikirkan. Kapten, apa maksudmu? Apa yang saya maksud? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud melihat ke tempat Yun Feng menghilang dengan dingin. Bagus sekali Feng Yun mati. Namun, tidak mungkin untuk memprediksi bagaimana keadaan akan berkembang jika dia tetap hidup. Kaum muda dari 3 sekolah untuk sementara selamat dari krisis ini. Lusinan binatang ajaib tidak menyerang sama sekali. Mereka hanya mengepung manusia. Orang-orang muda itu duduk di tanah dan dengan sabar menunggu Yun Feng keluar. Kembalinya dia juga berarti semua orang bisa melarikan diri dengan aman. Yun Feng mengikuti lemak itu sampai ke dalam. Si gendut memimpin dengan senyum di sepanjang jalan. Yun Feng tidak khawatir dia akan memainkan trik apapun. Jika dia melakukannya, dia bisa membiarkan Erlei keluar lagi. Mempertimbangkan betapa dia sangat menghormati Erlei, dia tidak akan berani mempermainkannya. 1140 binatang, 1. Lemak itu mengutuk keras di benaknya, tetapi dia harus tersenyum. Tentu-tentu, itu bukan masalah. Apalagi yang kamu butuhkan, teman kecil. Sial, berapa banyak hal yang harus dia korbankan kali ini. Jika manusia ini tidak pernah puas, dia akan bertarung dengan nyawanya bahkan jika tuan itu ada di sini. Binatang ajaib selalu memiliki rasa keegoisan, terutama keinginan kuat untuk menyimpan harta apapun yang mereka dapatkan. Naga paling terkenal untuk itu. Meskipun binatang ajaib lainnya sedikit lebih lemah dari naga, mereka tidak mengubah sifat egois mereka. Lagi pula, Magic Beast berbagi kualitas ini dengan manusia. Binatang ajaib. Yun Feng mengucapkan 2 kata. Mata kecil si gemuk bulat itu tiba-tiba melebar seperti buah anggur. Teman kecil, apa yang kamu katakan? Anda ingin binatang ajaib? Ya, saya ingin kelas 5 Raja Binatang Sihir tingkat. Si gemuk menghela nafas lega di benaknya. Hewan ajaib tingkat Raja kelas 5, untungnya, dia bisa memiliki binatang ajaib sampah itu. Mereka bukan masalah besar baginya. Dia pikir dia menginginkan binatang sihir tingkat Raja kelas 9 segera. Jika itu masalahnya, dia sudah siap untuk berselisih dengannya. Tentu-tentu, ini bukan masalah. Berapa banyak yang kamu mau? Kapan kamu menginginkannya? Yun Feng melirik si gemuk bulat, yang langsung mengerti. Kamu menginginkan sebanyak yang bisa aku tawarkan. Saya mengerti, saya mengerti. Si gemuk bulat itu tiba-tiba bertepuk tangan. Lalu, ada keributan di sebelahnya. Bayangan hitam samar-samar muncul di hutan. Yun Feng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tuanku, sebuah suara yang dalam datang. Seseorang memang ada di sana. Beri aku cincin penyimpananku. Ya, segera. Ada suara lain dan orang itu sudah menghilang. Lemak itu tersenyum pada Yun Feng. Jangan khawatir, teman kecil. Ini bukan masalah. Hehe. Anak-anak muda dari 3 sekolah yang telah menunggu di luar agak cemas. Yun Feng sudah lama berada di dalam, tapi dia masih belum keluar. Rong Xin awalnya sangat pendiam ketika dia menunggu, tetapi dia menjadi semakin gelisah. Dia tidak bisa duduk diam bahkan jika dia mau. Jika dia terus menunggu, apakah akan terjadi sesuatu pada Feng Yun? Saya pikir dia kemungkinan besar mati di dalam. Seseorang dari Star Cloud School tiba-tiba berteriak. Rong Xin langsung marah dan berdiri dengan tiba-tiba. Sialan, jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Dia sudah ada di sana begitu lama. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Mengapa? Apakah Anda berharap dia bisa keluar untuk menyelamatkan Anda? Orang-orang dari Star Cloud School semua berdiri. Mereka tidak bisa menekan kecemasan dan kemarahan dalam pikiran mereka lagi. Orang-orang dari sekolah Juxing juga berdiri. Tian Kui berkata dengan muram, jika sesuatu terjadi pada Feng Yun, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Hidup kita tidak bisa terikat padanya. Memangnya dia pikir dia siapa? Orang-orang Hua Feng semuanya duduk di tanah dan menonton drama itu. Tidak ada yang menyela. Mereka menghindari semua ini. Tian Kui mencibir. Tidak perlu berdebat dengan mereka, dan bahkan tidak perlu menyerang. Tian Kui melirik puluhan Magic Beast yang masih siap menyerang. Begitu darah pertempuran meledak di sini, bagaimana binatang ajaib ini bisa menekan diri mereka sendiri? Saat itu, bahkan jika Feng Yun keluar dengan selamat, mereka mungkin sudah mati. Orang-orang dari Star Cloud School tampaknya yakin bahwa orang-orang dari Juxing tidak akan menyerang. Mereka memprovokasi mereka dengan berani dan terus mengucapkan kata-kata yang mengejek.
Rong Xin sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Jika bukan karena dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah untuk adik perempuannya, dia pasti akan memberi pelajaran kepada para ini. 1141 Binatang, 2. Kakak senior Rong Xin, ada peluang dalam kompetisi individu. Apakah Anda takut tidak dapat bertemu mereka? Kata seseorang dari sekolah Juxing dengan suara rendah dengan kemarahan di matanya. Dalam kompetisi individu, ada banyak peluang yang adil dan jujur untuk mengalahkan ini. Betul sekali. Saya akan membuat mereka menangis untuk orang tua mereka di kompetisi individu. Rong Xin berkata dengan galak sambil melihat ke dalam dengan cemas. Suster junior sudah lama berada di sana. Kenapa dia belum keluar? Ya, mereka sudah lama berada di sana. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Tian Kui melihat ke dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tunggu setengah jam lagi. Jika Feng Yun masih belum keluar dalam waktu setengah jam, kami akan segera masuk dan menemuinya apapun yang terjadi. Baik, orang-orang Juxing semuanya mengangguk. Setengah jam. Dalam setengah jam, mereka akan bergegas masuk apapun yang terjadi. Waktu berlalu dalam kegugupan dan kegelisahan. Orang-orang Juxing semua berdiri di sana dan menatap ke arah di mana Yun Feng masuk. Secara alami, orang-orang dari Star Cloud School senang dan mereka bahkan tertawa dengan angkuh. Feng Yun sudah mati di dalam. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan cara melarikan diri dari sini. Betul sekali. Feng Yun pasti dibunuh oleh orang tua itu secara diam-diam. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan keluar hidup-hidup? Bagus kalau dia sudah mati. Selama kita bertahan di sini sebentar, para tetua pasti akan datang mencari kita. Pada saat itu, kita tidak perlu khawatir tidak bisa keluar. Haha, akan menarik ketika saatnya tiba. Juxing, Anda akan menjadi pecundang terbawah. Anggota Juxing sangat marah setelah mendengar itu, tetapi mereka diam-diam menahan amarah mereka dan tidak berdebat dengan Star Cloud. Bagaimana rasanya berbicara dan memukul? Jika mereka ingin memberi pelajaran pada seseorang, mereka pasti harus mengayunkan tinju mereka dan bertarung dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hanya dengan begitu mereka akan bersenang-senang. Bertahan, aku akan bertahan, aku akan bertahan. Aku tidak tahan lagi. Rong Xin tidak tahan lagi dengan teriakan di sisi lain. Dia segera berbalik dan berteriak, kamu, tunggu aku untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi individu. Tut-tut, kamu memberi kami pelajaran sebagai pemanggil tingkat Raja kelas 6. Hahaha, orang-orang dari Star Cloud School tertawa terbahak-bahak. Rong Xin langsung tersipu, tetapi suara jernih mengguncang pikirannya. Raja kelas 6 masih bisa mengeluarkanmu dari panggung. Feng Yun, orang-orang Juxing langsung senang di benak mereka. Melihat sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari hutan yang gelap, mereka sangat bersemangat dalam pikiran mereka. Saudari muda, Rong Xin berteriak gembira dengan air mata berlinang. Yun Feng tersenyum pada mereka dan perlahan berjalan keluar. Dia tidak terluka sama sekali. Orang-orang dari Star Cloud School sepertinya langsung membisu. Feng Yun, kamu baik-baik saja, kata Tian Kui dengan suara rendah, tetapi Yun Feng mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Hatinya langsung terasa hangat. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Lemak itu berjalan keluar dari belakang Yun Feng. Ekspresi hormat di wajahnya saat itu sudah hilang. Dia menatap Yun Feng dalam-dalam dan kemudian melambaikan tangannya. Ayo pergi. Yun Feng berbalik dan bertemu dengan mata kecil si gendut. Mata gendut itu berkilauan. Dia melompat dan langsung menghilang, tetapi suaranya datang dari langit. Feng Yun, demi kamu, aku akan membiarkan manusia ini pergi, tetapi jika kamu melangkah lebih jauh ke dalam, aku pasti akan menghancurkan mereka berkeping-keping. Orang-orang Hua Feng dan Star Cloud School semua gemetar setelah mendengar itu. Peringatan itu langsung masuk ke pikiran mereka dan membuat suara mendengung. Mengikuti suara ini, puluhan binatang ajaib di sekitar mereka juga mundur dengan cepat. Krisis kritis saat itu diselesaikan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ayo pergi, kata Yun Feng. Orang-orang Juxing segera mengangguk. Meskipun si gemuk bulat mengatakan bahwa dia tidak akan mengejar masalah kali ini, itu tidak berarti bahwa itu akan sama di lain waktu. Semua orang dari Juxing segera kembali ke area eksplorasi. Kapten Hua Feng terdiam selama beberapa detik dan membuat isyarat tangan. Beberapa dari mereka mengikuti Juxing kembali. Beberapa anggota Star Cloud School berdiri di sana. Kapten,
Apakah kita benar-benar akan kembali begitu saja? Jika kita kembali seperti ini, bukankah kita akan membiarkan Juxing menempati posisi pertama dengan mantap? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud berdiri tepat di tempatnya dengan tatapan rumit di matanya. Dia melihat area di dalam dengan keengganan di matanya. Dia tahu bahwa selama dia terus menjelajah, dia pasti akan mendapatkan sesuatu, dan akan ada banyak. Namun, suara itu adalah alasan utama mengapa dia takut untuk maju. Jika dia melangkah lagi, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Menghadapi lusinan binatang ajaib, apakah dia yakin bisa melarikan diri? Tentu saja tidak. Tidak peduli seberapa enggan mereka dalam pikiran mereka, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Selain kembali, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ayo, kembali juga. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud menggertakkan giginya. Anggota Star Cloud School tentu tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa kembali dengan marah. Kapten, tidak ada apa-apa di area eksplorasi sama sekali. Kami menemukan bunga tanpa bayangan, tetapi dicuri oleh Feng Yun. Meskipun itu sama di pihak Hua Feng, jika mereka menangkap lebih banyak binatang ajaib daripada kita, bukankah kita akan menjadi yang terakhir? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tersenyum muram. Sekolah Star Cloud pasti bukan yang ketiga. Karena Feng Yun mencuri bunga tanpa bayangan, kita pasti harus mendapatkannya kembali. Kapten benar, jika dia bisa merampok, kita juga bisa. Saat dia sendirian, kami berlima akan menghadapinya sendirian. Apa yang harus kita takuti? Area eksplorasi, yang telah dijarah bersih, segera menyambut situasi yang diharapkan Yun Feng pada awalnya. Pertempuran perampokan dimulai. Ada kurang dari 10 hari sampai akhir. Saya pikir kita berlima tidak boleh berpisah selama periode waktu ini. Meskipun kami tidak mencari sendiri area ini sepenuhnya, menilai dari penampilan Hua Feng dan Star Cloud, mereka tidak menemukan apapun. Ini membuktikan bahwa seharusnya tidak ada gunanya melanjutkan pencarian di area tersebut. Kami hanya harus bertahan sampai akhir. Baik, Yun Feng tentu saja setuju. Dalam 10 hari ke depan, mereka pasti harus bertindak bersama. Mereka tidak akan menghadapi ancaman eksternal, tetapi dua sekolah lainnya. Kelima anggota Juxing langsung memilih tempat yang relatif tersembunyi dan tidak bergerak lagi. Selama mereka bertahan selama 10 hari, Juxing akan menjadi pemenang kompetisi tim. Saat malam tiba, anggota Juxing sudah siap untuk berperang. Rong Xin mendekati Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Saudari muda, apa yang kamu katakan kepada orang itu ketika kamu masuk? Mengapa orang itu memiliki sikap seperti itu terhadapmu? Bab 1142, bab tahun 1142 sampai tahun 1142 binatang 3. 1142 binatang 3. Yun Feng memandang Rong Xin yang matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tentu saja tidak bisa memberitahunya, tetapi ada beberapa hal yang dia perlu bantuan mereka. Lemak itu memberi Yun Feng sebuah cincin penyimpanan, yang penuh dengan tumbuhan. Ada lebih dari 20 jenis, termasuk Long Yue Grass, Starfade Stone, dan Shadowless Flower. Si gemuk mungkin tidak menyimpan apapun untuk dirinya sendiri dan menyerahkan semuanya. Yun Feng tentu saja tidak berniat menyerahkan barang-barang ini. Satu-satunya hal yang harus dia serahkan adalah bunga tanpa bayangan yang dia curi. Adapun binatang ajaib, si gemuk memberi Yun Feng peluit kecil. Begitu Yun Feng bersiul, semua binatang sihir tingkat raja kelas 5 akan muncul. Yun Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat senyumnya cukup misterius, Rong Xin penasaran lagi di benaknya. Saudari junior, jangan hanya tersenyum. Katakan padaku. Yun Feng tersenyum santai. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Rong Xin tertegun sejenak dan segera mengerti bahwa Yun Feng sedang menggodanya. Dia tidak bisa menahan tawa. Yun Feng memutar mata hitamnya. Kita mungkin akan menghadapi lebih banyak masalah dalam 10 hari ke depan. Rong Xin meregangkan tubuhnya. Betul sekali. Orang-orang dari Star Cloud School pasti tidak akan melepaskannya. Adapun Hua Feng, sulit dikatakan. Mereka hanya penjaga pagar. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bahkan jika mereka menunggu dan menonton dalam 10 hari ke depan, masalah pasti akan menimpa mereka. Namun, Yun Feng tidak ingin bertemu dengan dua sekolah lainnya dalam 10 hari. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang itu.
Rong Xin pergi ke samping untuk berbicara dengan yang lain. Yun Feng membalik pergelangan tangannya dan liontin batu giok muncul di tangannya. Beberapa titik cahaya yang berkilauan di atasnya membuatnya tersenyum puas. Apalagi yang paling cocok untuk bermain di area seluas itu, selain petak umpet. Dalam 10 hari berikutnya, Yun Feng menyarankan agar mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Meskipun Tian Kui bingung, dia setuju. Yun Feng memimpin 5 anggota sekolah Juxing untuk berkeliaran di hutan Inochen. Mereka berjalan tidak terlalu cepat, seolah-olah sedang menikmati pemandangan. Tian Kui dan yang lainnya semua bingung dalam pikiran mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan, tetapi mereka tahu bahwa tidak salah mengikutinya. 5 anggota sekolah Juxing berkeliaran, tetapi mereka membuat frustrasi orang-orang dari sekolah Star Cloud dan Hua Feng. Mereka awalnya mengira telah melacak orang-orang di sekolah Juxing, tetapi setelah bergegas dengan putus asa, mereka hanya bisa kehilangan target. Orang-orang dari Star Cloud School dan Hua Feng pasti mengertakkan gigi karena benci. Apakah target mereka memiliki sayap atau beberapa mata lagi? Kapten, mereka kabur lagi. Orang-orang dari Star Cloud School meraung marah. Masih ada jejak api dari tadi malam di tanah. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud memandangi tumpukan abu di tanah dengan mata merah. Dia melangkah masuk dengan ganas dan sebuah lubang yang dalam muncul. Terus kejar. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengejar mereka. Yun Feng memimpin orang-orang Juxing maju dengan santai. Tian Kui, Rong Xin dan yang lainnya juga santai. Jarang bagi mereka untuk begitu santai dalam momen persaingan yang begitu menegangkan. Mereka tidak bertemu siapapun dari Star Cloud dan Hua Feng selama beberapa hari ini, jadi mereka benar-benar santai. Yun Feng berjalan di depan dan mendengarkan bisikan dari beberapa orang di belakangnya dengan senyum penuh pengertian. Dia mengeluarkan finger spiritual jade dan melihat beberapa titik cahaya yang berkilauan di atasnya dengan mata hitamnya. Bibir merahnya melengkung ke atas. Tampaknya Star Cloud dan Hua Feng telah bertemu. Kedua sekolah itu sama saja. Melihat distribusi titik cahaya pada finger spiritual jade, kedua tim jelas mulai bekerja sama. Mereka terus mendekati tengah dari kedua sisi, mencoba menjebak tim Juxing sepenuhnya. Rasa dingin melintas di mata hitam Yun Feng. Mereka ingin menjebaknya. Siapakah mangsa dalam perangkap itu? Menjelang akhir kompetisi tim, orang-orang Hua Feng dan Star Cloud menjadi semakin cemas. Apa yang sedang terjadi? Kedua sekolah langsung cocok dan ingin mengambil sesuatu dari Juxing, tetapi mereka tidak menemukan apapun setelah pencarian karpet. Juxing dan yang lainnya sepertinya telah menghilang begitu saja. Orang-orang dari kedua sekolah menjadi semakin cemas. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Juxing sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Mereka akan meninggalkan petunjuk yang memberitahu Anda bahwa saya masih di sini beberapa saat yang lalu, tetapi Anda tidak akan menemukan saya ketika Anda mengejar saya. Tidak peduli apa, Anda tidak akan pernah menangkap saya. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng merasa semakin jelas bahwa mereka telah ditipu. Mereka telah ditipu sepenuhnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak peduli seberapa keras mereka mengejar, mereka tidak dapat menemukan Juxing. Seolah-olah seseorang memiliki mata yang dapat melihat di mana mereka berada setiap saat. Orang-orang Juxing sudah pergi kemanapun mereka pergi. Star Cloud dan Hua Feng sama-sama marah. Mereka penuh amarah, tetapi mereka tidak bisa melampiaskannya dan mereka tidak mau melepaskannya. Bahkan jika mereka tahu mereka dibodohi, mereka harus terus mengejar. Jika mereka ingin menang, mereka hanya bisa berjuang untuk bunga tanpa bayangan itu. Tidak ada jalan lain. Saudari junior, tidakkah menurutmu itu aneh? Kami telah berjalan selama berhari-hari dan kami belum bertemu siapapun dari Star Cloud dan Hua Feng. Rong Xin berjalan ke sisi Yun Feng dan menopang bagian belakang kepalanya dengan tangan malas. Dia sangat santai dengan rumput di mulutnya. Yun Feng terkekeh. Bukankah lebih baik jika kita tidak bertemu mereka? Itu benar. Ini akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jika kita melawan mereka di sini, itu pasti akan mempengaruhi kompetisi individu yang akan datang. Namun, kedua sekolah itu pasti akan memiliki desain pada kita. Mereka belum menyusul kami setelah berhari-hari dengan kecepatan seperti itu. Apakah Anda pikir mereka idiot? Hahaha. Rong Xin tertawa sangat gembira di samping. Yun Feng juga tertawa kecil. Mereka bukan idiot. Mereka hanya dibodohi olehnya. Segera, itu adalah hari kompetisi tim berakhir.
Yun Feng melirik titik cahaya pada finger spiritual Jade. Orang-orang dari sekolah Star Cloud dan Hua Feng tampaknya sudah menyerah mencari Juxing dan bergegas ke daerah terluar. Yun Feng menyingkirkan finger spiritual Jade. Sudah waktunya untuk keluar. Ini benar-benar gila. Kami masih belum menangkap Juxing. Orang-orang dari Star Cloud School berkata dengan marah. Orang-orang Hua Feng juga tidak terlihat baik. Mereka memeras otak dan masih tidak tahu metode apa yang digunakan Juxing untuk mengetahui semua gerakan mereka. Sudahlah. Batas waktunya sudah habis, kata Kapten Hua Feng. Namun, prajurit kelas 9 di pihak Star Cloud menggertakkan giginya. Aku tidak percaya kita masih belum bisa menangkap mereka saat ini. Tut-tut, kita sudah di sini. Apa terburu-buru? Yun Feng tersenyum dan berjalan keluar dari samping dengan santai bersama anggota sekolah Juxing lainnya. Kemunculan anggota Juxing School langsung membuat anggota dua sekolah lainnya mengertakkan gigi karena benci. Kapten Hua Feng tertegun. Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud mengepalkan tinjunya begitu keras hingga urat di punggung tangannya menonjol. 1143 binatang, 4. Pengecut. Kamu berani keluar sekarang? Yun Feng terkekeh. Oh, Anda mencari kami. Jika Anda sedang mencari kami, Anda bisa saja memberitahu kami. Kami tidak ingin Anda mencari terlalu lama. Kami hanya berjalan-jalan. Ya, pemandangan di sini tidak buruk. Rong Xin berkata dengan senyum di samping. Tian Kui juga berkata, tidak buruk bisa memiliki waktu senggang pada saat seperti itu. Orang-orang muda Hua Feng dan Star Cloud sangat marah hingga hampir muntah darah. Mereka mencari mati-matian, tapi terus kenapa? Orang-orang itu berkeliaran dengan santai dan terampil, hanya menyisakan petunjuk dari waktu ke waktu. Apakah ini yang disebut mengembara? Mereka terus mengejarnya seperti anjing, tapi mereka tidak bisa mengejar apapun yang terjadi. Bagus kalau kamu muncul secara sukarela. Apakah Anda memprediksi itu? Hahaha, biarkan aku memberitahumu. Batas waktunya belum habis, yang membuktikan bahwa kita masih punya kesempatan. Kelima anggota Star Cloud School segera memasuki kondisi pertempuran. 5 anggota Hua Feng sama ketika mereka melihat ini. Wajah para anggota sekolah Juxing langsung menjadi gelap saat melihat ini. Jika bukan karena Feng Yun, apakah kamu masih hidup? Apakah ini caramu memperlakukan penyelamatmu? Kata Tian Kui dengan suara yang kuat. Prajurit kelas 9 Star Cloud tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Penyelamat. Dia. Tak tahu malu, sangat tak tahu malu. Rong Xin meludah keras ke samping dan melirik Hua Feng. Jadi, Hua Feng juga sama. Saya akhirnya melihat melalui Anda. Jika Anda ingin bertarung, baiklah. Rong Xin memutar pergelangan tangannya dan menunjukkan cincin kontrak di jarinya. Mata orang-orang sekolah Star Cloud dan Hua Feng menjadi gelap ketika mereka melihat ini. Pemanggil. Mereka hampir lupa bahwa ada 2 summoner di Juxing. Terutama Feng Yun, yang merupakan pemanggil multi-elemen yang rumit. Orang-orang Juxing dan hewan ajaib yang dikontrak mereka sebanding dengan mereka dalam jumlah, tetapi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Kedua belah pihak sudah siap bertarung. Yun Feng perlahan mengeluarkan peluit dan meniupnya dengan lembut di mulutnya. Suara yang luar biasa aneh keluar dari peluit dan langsung menembus udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebar ke setiap sudut hutan Inocen. Suara apa itu? Semua orang tercengang. Suara ini sangat aneh. Itu terbungkus beberapa kali di udara seperti kapas dan tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Saudari junior, apa ini? Rong Xin melihat peluit di tangan Yun Feng dengan rasa ingin tahu. Yun Feng terkekeh dan menyingkirkan peluitnya. Tunggu sebentar. Aku tidak peduli trik apa yang kamu lakukan. Kami pasti akan mengambil bunga tanpa bayangan itu kali ini. Prajurit kelas 9 Star Cloud menunjukkan senjatanya, begitu pula yang lainnya. Sepertinya mereka berencana untuk bertarung sekarang. Kamu mengandalkan nomormu, bukan? Rong Xin meraung. Dia akan memanggil Magic Beast elemen bumi, tapi Yun Feng menghentikannya. Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut dengan senyum di bibir merahnya. Rong Xin melirik Yun Feng. Beberapa orang dari sekolah Juxing semua memandang Yun Feng. Hahaha, apakah kamu takut? Apa hebatnya 2 summoner? Kita masih bisa? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud tiba-tiba merasakan tanah berguncang dan suaranya juga bergetar. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu,
Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng semua melihat sekeliling dengan panik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Getaran di tanah terus terjadi. Orang-orang Juxing juga tampak terkejut, kecuali Yun Feng, yang berdiri di sana dengan mantap dengan senyum dalam di mata hitamnya. Feng Yun, apakah kamu melakukan itu? Prajurit kelas 9 sekolah Star Cloud berdiri dengan mantap dan ingin menstabilkan tubuhnya, tetapi tanah berguncang keras dan keras beberapa kali, membuat prajurit kelas 9 kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke samping. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang merasa itu terlalu tiba-tiba dan tidak terkendali. Wajah Tian Kui langsung menjadi gelap. Ayo cepat keluar. Rong Xin meraih pergelangan tangan Yun Feng. Saudari muda, ayo pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah guntur telah meledak di tanah. Tanah berguncang dan bergetar, seolah-olah akan retak kapan saja. Perampokan. Hal terpenting saat ini adalah keluar dari sini. Ketika semua orang hendak melarikan diri dengan panik, Yun Feng berdiri di sana dengan mantap. Bahkan jika Rong Xin menariknya, dia tidak dapat memindahkannya. Dia hanya bisa menggeram, saudari junior, ayo pergi. Senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi semakin lebar. Lemak bulat itu memang tidak mengambil jalan pintas. Menilai dari keributan itu, seharusnya ada setidaknya lusinan, atau tanah tidak akan berguncang begitu keras. Saudari muda, apa yang kamu pikirkan? Ayo pergi. Salah satu makhluk mungkin keluar. Ayo keluar dulu. Mengaum, 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 mengaum. Raungan binatang dan erangan yang dalam terdengar dari segala arah, langsung memenuhi seluruh langit. Ini, kaki semua orang tiba-tiba membeku di tanah. Mereka berbalik dengan tak percaya dan melihat sekeliling dengan tegas. Saat tanah bergetar hebat, raungan dan erangan yang dalam menjadi semakin jelas dan dekat. Ini adalah binatang buas. Rong Xin hanya bisa bergumam. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan akhirnya menatap Yun Feng. Matanya tiba-tiba melebar. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh adik perempuan juniornya? Tanah berguncang dan semak-semak bergetar hebat. Raungan binatang dan erangan rendah mendekat dengan cepat. Pada akhirnya, semua suara berhenti tiba-tiba setelah sosok hitam itu keluar. Wewe apa? Orang-orang dari sekolah Star Cloud dan sekolah Hua Feng tercengang. Tubuh mereka benar-benar kaku dan mereka tidak bisa bergerak selangkah pun. Binatang ajaib melompat keluar dari semak-semak satu demi satu. 1, 2, 3, 10, lusinan. Ini adalah sekelompok monster tingkat raja kelas 5. Yun Feng berdiri di sana dengan binatang buas di belakang dan di sekelilingnya. Mata mereka semua menatap Yun Feng. Mereka berbaring, jongkok atau berdiri. Jumlah binatang itu mempesona. Setidaknya ada 100 dari mereka. Junior, adik junior, Rong Xin menelan ludah dan merasa mulutnya kering. Dia juga sedikit gagap saat berbicara. Yun Feng tersenyum lembut dan menatap orang-orang Star Cloud dan Hua Feng dengan mata hitamnya. Orang-orang dari kedua sekolah tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Kamu di sini untuk merampokku? Yun Feng bertanya dengan santai dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Apakah kamu sedang bercanda? Ini adalah sekelompok binatang. Meskipun mereka hanya berada di tingkat 5 tingkat raja, ratusan binatang buas ini dapat mencabik-cabik mereka semua dalam sekejap. 1144 binatang, 5. Feng Yun, kamu, di mana tepatnya kamu mendapatkan ini? Tian Kui sangat ingin bertanya. Dia sangat terkejut dalam pikirannya. Anggota sekolah Juxing lainnya juga memandang Yun Feng dengan kagum. Yun Feng seperti dewa. Tidak ada masalah yang bisa menghentikannya. Dia membuat orang kagum setiap saat. Waktunya habis. Ayo pergi. Yun Feng memandang Tian Kui dan Tian Kui mengangguk. Rong Xin berkedip beberapa kali dan merasa bahwa kata-kata tidak bisa mengungkapkan perasaannya lagi. Pada akhirnya, dia mengacungkan jempol pada Yun Feng. Adik muda, luar biasa. Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan melompat. Beberapa orang Juxing mengikutinya satu demi satu, dan binatang sihir tingkat raja kelas 5 mengikuti di belakang. Tanah bergetar hebat lagi. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng tidak bisa menahan diri untuk mundur secara tiba-tiba, memberi jalan bagi para Magic Beast. Mereka menyaksikan binatang sihir tingkat raja kelas 5 lewat. Mereka hanya terkejut dan tidak percaya. Getaran di tanah akhirnya berlalu. Orang-orang dari sekolah Star Cloud dan Hua Feng tampaknya belum pulih.
Seseorang berdiri di sana dengan bingung dan berkata dengan tercengang, siapa sebenarnya Feng Yun? Itu sekelompok binatang buas. Dia bahkan bisa menaklukkan sekelompok binatang buas. Hati semua orang tenggelam. Prajurit kelas 9 Star Cloud mengertakkan gigi. Kupikir aku sudah menemukan kartu truf Juxing, tapi sepertinya kita masih jauh dari itu. Kami tidak tahu kekuatannya sama sekali. Apakah kekuatannya tidak memiliki batas bawah sama sekali? Seseorang berkata lagi. Wajah semua orang menjadi gelap. Batas bawah. Batas bawah yang mereka pikir sebenarnya hanyalah salah satu dari kemampuannya. Seberapa kuat Feng Yun tanpa batas bawah? Meskipun tiga tetua, yang telah menunggu di luar, tenang dan tenang di bulan ini, hati mereka tidak bisa tidak bergetar beberapa kali saat batas waktu semakin dekat. Mereka tidak tahu apa prestasi akademi masing-masing atau jika sesuatu akan terjadi. Tidak ada yang menghubungi mereka. Mereka tampaknya baik-baik saja, tetapi itu tidak berarti tidak ada bahaya. Penatua kelima adalah yang paling bersemangat. Sementara tetua dari dua sekolah lainnya masih bisa tenang, tetua kelima tidak bisa duduk diam lagi, terutama hari ini. Pada hari terakhir kompetisi tim, para tetua dari dua sekolah lainnya memandang rendah tetua kelima ketika mereka melihat ekspresinya. Penatua kelima tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ada getaran samar di tanah, ekspresi para tetua dari dua sekolah lainnya juga berubah dalam sekejap. Ketiga tetua-tua itu segera terbang keluar dan sampai di tepi terluar hutan Inocen. Gempa itu datang dari dalam. Penatua kelima segera sampai pada suatu kesimpulan dan mau tidak mau merasa cemas di benaknya. Apakah sesuatu terjadi di dalam? Paman ketiga dari keluarga Wei, Wei Ting, juga bergegas mendekat. Setelah merasakan getaran di tanah, matanya tiba-tiba membelalak dan dia melihat ke dalam dengan tidak percaya. Kakak Wei, apa yang terjadi di dalam? Wei Ting segera terlihat mengerikan. Seseorang memancing binatang buas. Binatang. Ketiga tetua dan lelaki tua itu semuanya terkejut. Wei Ting segera melompat, dan ketiga tetua serta lelaki tua itu secara alami mengikutinya. Saat mereka datang ke langit, semua orang membeku di sana. Wei Ting menatap suatu tempat dengan tegas. Itu. Penatua kelima memandang masa hitam binatang buas di bawah dengan kaget dan pada sosok kurus yang jelas-jelas memimpin di depan binatang buas itu. Ini, Feng Yun. Itu, Feng Yun. Feng Lin dan Leng Mi berbisik saat mereka menatap Yun Feng. Apakah dia sekelompok binatang buas atau, apakah Juxing telah menangkap mereka? Para tetua dari kedua sekolah melihat bayangan hitam yang padat di belakang Yun Feng dan hati mereka langsung tenggelam. Tampaknya bagaimanapun, Juxing akan menonjol dalam kompetisi tim. Orang-orang Juxing, yang mengikuti Yun Feng, merasakan momentum binatang buas di belakang mereka dan segera merasakan rasa bangga muncul dari lubuk hati mereka. Terlepas dari momen ini, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk memiliki pengalaman seperti itu, bersama 100 binatang ajaib. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu megah. Orang-orang Juxing tidak bisa menahan senyum. Perasaan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, luar biasa. Yun Feng yang berada di depan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang berdiri di langit tidak jauh dari sana dengan mata hitamnya. Bibir merahnya melengkung ke atas. Paman ketiga dari keluarga Wei, aku membawakan apa yang kamu inginkan. Suara jernih menyebar ke langit. Wajah Wei Ting berkedut tiba-tiba dan dia memiliki perasaan diremehkan yang tak terlukiskan di benaknya. Dia benar-benar tidak menyangka Feng Yun bisa mengeluarkan binatang buas itu. Dan sepertinya binatang buas itu sepertinya tidak menyerangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wei Ting berdiri di udara dan menyipitkan matanya saat melihat senyum di wajah Yun Feng. Berhenti. Wei Ting tiba-tiba berkata saat tubuhnya mendarat dari langit dan bergegas menuju Yun Feng. Tiga tetua mengikuti dari belakang. Yun Feng segera berhenti dan binatang buas di belakangnya juga berhenti satu demi satu. Ada semua jenis binatang ajaib yang duduk di daerah sekitarnya, terlihat sangat luar biasa. Ketika penatua kelima bergegas mendekat dan melihat pemandangan di depan matanya, dia hanya bisa terkejut. Apa yang belum dia lihat dalam hidupnya. Namun, 100 binatang ajaib berkumpul bersama dan mereka terlihat sangat patuh. Itu cukup membuat dia terkejut. Dia benar-benar telah melihat segalanya. Penatua kelima hanya bisa berseru dalam benaknya. Berapa kali lagi Feng Yun bisa mengejutkannya? Dia sangat menantikannya. Desir,
Desir, desir, desir. Tidak lama setelah monster itu berhenti bergerak, orang-orang Star Cloud dan Hua Feng juga tiba satu persatu. Feng Lin dan Leng Mi hanya bisa terlihat murung saat melihat ini. Kapten kedua tim merasa malu dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, kompetisi tim sudah berakhir. Sepertinya sudah waktunya untuk melihat hasilnya. Penatua kelima tidak bisa menahan tawa. Para tetua dari dua sekolah lainnya mengutuk dalam pikiran mereka. Apakah mereka bahkan perlu memeriksa hasilnya? Hanya jumlah binatang ajaib saja yang memberi lebih dari 100 poin untuk Juxing. Meski hasilnya jelas, prosedur tetap harus diikuti. Wei Ting memandang anggota sekolah Star Cloud dan Hua Feng. Sekarang, tunjukkan padaku hasilmu. Wajah para kapten Star Cloud dan Hua Feng entah kenapa memerah. Jika bukan karena segerombolan binatang buas yang tiba-tiba ini, mereka pasti bisa mengalahkannya. Bagaimana mereka bisa mengeluarkannya dalam situasi seperti ini sekarang? Namun, mereka malu dan masih harus mengeluarkannya. Kedua sekolah mengambil hasil panen mereka. Dibandingkan dengan 100 binatang ini, itu pasti seekor semut melawan seekor gajah. Feng Lin dan Leng Mi tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Mereka berdua sering menggoda tetua kelima saat itu. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, mereka menunjukkan bahwa mereka memandang rendah Juxing. Itu bagus sekarang. Merekalah yang benar-benar kehilangan muka. 1145 hanya beruntung. Jadi, 1. Star Cloud, 3 Magic Beast tingkat Raja kelas 5 dan 1 binatang sihir tingkat Raja kelas 6, total 5 poin. Hua Feng, 4 binatang sihir tingkat Raja kelas 5 dan 2 binatang sihir tingkat Raja kelas 6, total 8 poin. Feng Lin hanya bisa menghela nafas lega. Untungnya, dia bukan yang terakhir. Namun, wajah Leng Mi sudah dingin dan suram. Sekolahnya hanya mendapat 5 poin dalam 1 bulan. Apa ada yang lebih memalukan dari ini? Star Cloud dan Hua Feng tidak menemukan tumbuhan apapun. Sedangkan untuk Feng Yun, Wei Ting menyingkirkan Star Cloud dan binatang ajaib Hua Feng dan menatap Yun Feng. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya ketika dia melihat Wei Ting mengambil semua binatang ajaib untuk dirinya sendiri. Tampaknya binatang ajaib yang dia temukan adalah milik Wei Ting. Dia terlalu serakah jika dia ingin menyimpan kelompok binatang ajaib ini untuk dirinya sendiri. 6 binatang ajaib mati di tanganku saat itu. Saya akan mengembalikan 6 ke keluarga Wei. Aku, Feng Yun, tidak berutang apapun pada keluarga Wei mulai sekarang. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat mata Wei Ting menjadi gelap. Yun Feng melambaikan tangannya dan 6 binatang sihir tingkat Raja kelas 5 berjalan keluar. Melihat itu, Wei Ting tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku akan mengambilnya. Yun Feng tersenyum ketika dia menerima 6 binatang sihir tingkat Raja kelas 5 ini. Orang-orang yang meninggal berada di tingkat penguasa. Dia beruntung karena dia memberinya 6 binatang sihir tingkat Raja kelas 5. Izinkan saya bertanya, apakah semua binatang ajaib yang dihitung sebagai poin adalah milik keluarga Wei? Tentu saja, Wei Ting berkata sambil melihat binatang buas di sebelah Yun Feng dengan mata berkilauan. Jika 100 binatang ajaib milik keluarga Wei akan menghasilkan banyak uang. Tampaknya ramuan yang kita temukan akan menjadi milik Hua Feng. Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap Feng Lin. Feng Lin terkekeh. Tentu saja, lagi pula, hutan Inochen berada di wilayah Hua Feng dan Hua Feng adalah penyelenggaranya. Itu benar. Yun Feng mengangguk. Dia mengeluarkan peluit dan meniupnya ke mulutnya dengan tiba-tiba. Langkah ini mengejutkan semua orang. Mereka segera mengerti bahwa Yun Feng pasti mengandalkan peluit ini untuk mengendalikan binatang ajaib ini. Mata Wei Ting menjadi panas. Jika dia mendapatkan peluit ini, dia mungkin bisa menjinakkan hewan ajaib dengan setengah usaha. Mengaum, mengaum, mengaum. Tanpa diduga, semua binatang ajaib mengangkat kepala mereka dan meraung dengan marah. Kemudian, sebelum semua orang dapat bereaksi, mereka berbalik dan pergi satu persatu, menghilang ke dalam hutan lebat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kamu, Wei Ting cemas saat melihat pemandangan ini. 100 binatang sihir tingkat Raja kelas 5. Feng Yun membiarkan mereka pergi begitu saja. Keluarga Wei seharusnya menghasilkan banyak uang. Bukankah mereka akan menderita kerugian besar sekarang? Namun, meskipun Wei Ting cemas dalam pikirannya, dia tidak berani bertindak gegabah. Identitasnya jelas.
Situasi kelompok binatang ajaib ini juga agak aneh. Saat ini, mereka semua bergegas kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan jika dia ingin menangkap mereka, berapa banyak dari mereka yang bisa dia tangkap? Saudari muda, Rongxin memanggil dengan suara rendah, tetapi Tian Kui terkekeh di samping. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Feng Yun mendapatkan peluit di tangannya, ada baiknya melepaskan kelompok binatang ajaib ini. Juxing akan menang. Mengapa dia harus memberi keluarga Wei hadiah yang begitu murah hati? Dia akan menang bahkan jika dia mendapat 1 poin lebih banyak dari yang lain. Yun Feng menyaksikan binatang itu segera bubar dengan senyum tipis. Mereka datang dan pergi seperti air pasang. Yang lainnya, termasuk Star Cloud dan Hua Feng, tercengang dan terkutuk dalam pikiran mereka. Apakah Feng Yun bodoh? Ada begitu banyak binatang ajaib dan dia tidak menginginkan begitu banyak poin. Setelah binatang buas menghilang, Yun Feng berbalik dan menatap wajah murung Wei Ting. Paman Wei, jangan salah paham. Saya mengumpulkan kelompok binatang ajaib ini sehingga Anda dapat memilih 6 yang memuaskan Anda. Yang lain pasti harus kembali. Wei Ting menahan api di tenggorokannya. Dia hanya bisa menyaksikan kelompok binatang ajaib ini menghilang di depan matanya. Berapa banyak upaya yang diperlukan untuk menangkap binatang ajaib yang masih hidup? Feng Yun jelas melakukannya dengan sengaja. Feng Yun tidak memiliki satupun binatang ajaib yang tersisa saat ini. 0 poin. Wei Ting segera berteriak dengan suara rendah. Beberapa orang dari Star Cloud dan Hua Feng semuanya terkekeh. 0 poin. Tidak buruk, tidak buruk. Hanya Juxing yang pantas mendapatkan skor seperti itu. Tunggu, kata Yun Feng. Wei Ting mengangkat alisnya dan menoleh. Yun Feng dan Tian Kui saling memandang. Tian Kui terkekeh dan mengeluarkan Magic Beast. Mereka adalah 3 binatang sihir tingkat raja kelas 5. Wei Ting hanya bisa mencibir. Ini hanya 3 poin. Yun Feng terkekeh saat dia membalik pergelangan tangannya dan bunga tanpa bayangan muncul. Hati Feng Lin tidak bisa membantu tetapi memanas saat melihat ini. Bunga tanpa bayangan. Dia tidak berharap mereka benar-benar menemukannya. Ketika beberapa orang dari Star Cloud dan Hua Feng melihat bunga tanpa bayangan di tangan Yun Feng, kemarahan di benak mereka tidak dapat membantu tetapi bangkit kembali. Mata Wei Ting berbinar saat melihat ini. Dia tidak menyangka mereka akan menemukan bunga tanpa bayangan. 3 poin dan 15 poin, kata Tian Kui. Paman Wei, kita harus memiliki 18 poin. Mata Wei Ting menjadi dingin. Penatua kelima tertawa terbahak-bahak. Kalian, 18 poin sudah cukup bagus. Kami menang dengan selisih tipis kali ini. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Penatua kelima berkata kepada Feng Lin dan Leng Mi sambil tersenyum. Keduanya berdiri di sana dengan wajah kaku. Penatua kelima bertepuk tangan sambil tersenyum. Karena hasilnya sudah keluar, kita akan bertemu lagi di kompetisi individu. Mari kita kembali dulu. Tetua kelima memiliki senyum di wajahnya, begitu pula para anggota Juxing. Selain Juxing, mungkin tidak ada orang lain di tempat kejadian yang bisa tersenyum. Mereka menyerahkan bunga tanpa bayangan dan Yun Feng mengikuti mereka kembali dengan senyum tipis. Perwakilan dari sekolah Star Cloud dan sekolah Hua Feng tidak bisa menahan perasaan marah ketika mereka melihat Juxing pergi dengan penuh semangat. Wei Ting menyingkirkan semua binatang ajaib dan menatap hutan dengan enggan dengan matanya. Dia kemudian berbalik dan kembali dengan tatapan dingin. Feng Lin menyingkirkan ramuan itu dan juga kembali bersama orang-orang Hua Feng. Beberapa siswa sekolah Star Cloud berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa kali ini. Jika Anda mendapatkan hasil yang sama di kompetisi individu, Anda akan malu untuk kembali. Kata Leng Mi dengan dingin. Beberapa orang dari Star Cloud School semakin menundukkan kepala mereka, tetapi mereka mengepalkan tangan mereka semakin erat. Juxing, Feng Yun, jangan terlalu cepat senang. Anda akan menderita dalam kompetisi individu. Juxing memenangkan kompetisi tim dengan keunggulan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Orang-orang Juxing tentu sangat senang. Penatua kelima juga tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa Juxing akan menjadi sangat luar biasa dalam kompetisi tim. Tentu saja, semua orang pasti memuji Yun Feng. Yun Feng jelas bukan seseorang yang menginginkan pujian. Setelah dia kembali, semua orang mengatakan bahwa dia berkontribusi paling banyak, tetapi Yun Feng mengatakan bahwa ini adalah kekuatan kelompok dan dia mengecilkan dirinya sendiri.
Perilaku seperti itu tidak bisa tidak membuat orang-orang muda itu semakin terkesan. Sangat sulit untuk tetap tenang tanpa merasa sombong di depan kehormatan dan pujian.